Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Selamat Paskah kepada seluruh jemaat GPIB Maranatha Denpasar dan para tamu. Ya, dari lubuk hati yang dalam kami mengucapkan kebangkitan Kristus, memberikan semangat, harapan, dan kuat dalam iman. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara, seluruh jemaat GPIB Maranatha di Denpasar. Saya menyampaikan selamat menghidupi iman Paskah. Selamat berjuang, bergumul dengan iman Paskah. Selamat bersuka cita dengan iman Paskah. Tuhan memberkati. Salam. Dengan adanya kebangkitan Yesus Kristus, maka jemaat GPIB Maranatha Denpasar tetap beriman dan berpengharapan walaupun saat ini bangsa Indonesia mengalami virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah 2020 bagi seluruh warga GPIB Jemaat Maranatha Denpasar.
Paskah merupakan peristiwa kemenangan Kristus atas kematiannya. Itu berarti kita tetap percaya dan berdoa bahwa Kristus berkuasa mengalahkan wabah corona. Tetaplah menaruh harapan pada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Hai saudara-saudaraku Jemaat Maranatha, selamat Paskah. Marilah kita merayakan hari Paskah ini dengan penuh sukacita. Karena Yesus sudah bangkit dan Kristus telah menang atas maut. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, warga jemaat yang terkasih. Tahun ini Tuhan mengaruniakan kita umur panjang, boleh merayakan minggu yang Tuhan berkati untuk kita semua. Kita mau merayakan Paskah. Izinkan saya dan semua kawan-kawan presbiter, keluarga dan kita semua mengucapkan selamat Paskah. Paskah berarti dilewati oleh maut. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua, manusia seluruh dunia ini. Selamat hari Paskah, Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk keluarga semua, untuk semua warga jemaat, di mana-mana sampai ke negara. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Sekalipun kita melewati masa-masa Paskah ini dengan suasana yang mencekam, kiranya kita tetap kuat. Karena salib itu adalah lambang kemenangan, karena salib itu adalah lambang kekuatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, kemenangan Yesus atas maut membuat kita yakin dan penuh kepastian akan jaminan hidup yang kekal dalam menghadapi situasi saat ini. Selamat Paskah untuk seluruh jemaat GPB Maranatha Denpasar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, kami para pelayan mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus membawa pemulihan untuk keadaan kita yang sedang rapuh ini. Tuhan memberkati. Embun turun pagi hari ini menyejukkan hati kita semua. Jumat kelabu, kematian Yesus telah berlalu. Minggu pagi berita sukacita telah datang. Yesus telah bangkit. Yesus membawa kehidupan. Yesus membawa harapan dan sukacita bagi semua umat manusia. Marilah kita bersama beribadah di hari Minggu Paskah ini. Tema pada ibadah hari ini adalah kebangkitannya meneruskan karya keselamatan. Berdasarkan Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Pada ibadah hari Minggu Paskah saat ini disampaikan oleh pendeta Stefanus Rubenjo. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Bangkit nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, Rajamu, haleluya. Maut ditanggung olehnya, haleluya. Yang berdosa selamatlah, duduk. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kebudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan Yesus.
segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini. Salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan mau bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2, ayat 4 dan ayatnya yang kelima, yang menyatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kekal
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru surat Titus pasal 1 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Surat Titus pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 15 berkata demikian. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pujian dari presbiter Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar. So
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar, kita akan fokus, berkonsentrasi, menghayati pemberitaan firman Tuhan di Minggu Paskah ini. Dan mari bersama-sama saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah dan di mana saja yang menyaksikan live streaming ini, bersama-sama kita membuka kembali Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Baru, Injil menurut Markus, pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Perjanjian Baru, Injil menurut Markus, Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan mari kita berdoa, mohon Roh Kudus menyempurnakan hati, pikiran, telinga, dan iman kita. Kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, Allah yang rahimi, Allah di dalam Kristus yang bangkit, Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dengan iman Paskah yang masih ada dalam diri kami, persekutuan kami, keluarga kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kembali firman-Mu dari Injil Markus ini. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, menguasai semua di tiap-tiap rumah tangga orang-orang percaya, supaya firman Tuhan ini menguatkan kami yang lemah, meneguhkan iman kami kembali, bahwa Paskah adalah sebuah peristiwa yang kami imani, yang kami hidupi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan.
Selamat Paskah. Dan silakan saudara, suami istri, anak-anak, semua yang ada di sekitar dan bersama dalam persekutuan ibadah Paskah ini, silakan menyampaikan salam seperti saya. Lalu bagaimana saudara-saudara ketika saudara melipatkan tangan seperti ini dan mengucapkan selamat Paskah kepada suami yang saat ini saudara tahu telah di PHK? Bagaimana rasanya saudara? Perasaan saudara ketika saudara menyampaikan selamat Paskah hari ini kepada keluarga saudara yang saat ini sedang betul-betul kehabisan uang untuk membeli kebutuhan pokok di dalam rumah tangga mereka. Apa yang saudara rasakan? Apakah Paskah yang kita rayakan, kita peringati, yang kita mau hidupi iman itu, apakah masih punya makna dan masih punya kuasa dalam hidup saudara, dalam hidup gereja-gereja yang saat ini? Pandemi COVID-19 menghantui, menjadi momok dan mimpi buruk bagi hampir semua umat manusia, termasuk gereja. Masihkah ucapan selamat Paskah itu membuat saudara tidak takut dengan apapun juga? Ataukah mungkin ini hanya salam formalitas? Padahal di hati saudara, saudara telah kehilangan iman Paskah itu. Saudara menyampaikan selamat Paskah kepada saudara seiman, tetapi di dalam diri dan hidup rumah tangga saudara saat ini, saudara lebih mempercayai kekuatan lain dan bukan Yesus yang bangkit itu. Saudara kekasih Kristus, tidak semua orang merayakan Paskah. Tidak semua orang merayakan Natal. Tidak semua orang merayakan Jumat Agung. Tidak semua orang percaya pada kebangkitan Kristus yang selalu menjadi kontroversi. Apakah benar dia yang bangkit atau orang lain? Tetapi camkan saudara, ketika penulis Injil Markus menuliskan peristiwa kebangkitan Yesus ini, bahwa jemaat yang menjadi alamat Injil ini sedang dalam pergumulan yang sangat berat ketika iman mereka diuji untuk menghadapi kekaisaran Kaisar Nero yang jahat pada waktu itu. Sekitar tahun 60-an Masehi, Injil ini ditulis, saudara. Dan iman dari jemaat pada waktu itu betul-betul diuji. Rasa ketakutan mereka itu harus berhadapan dan harus dikuatkan dengan iman Paskah, bahwa Yesus yang mereka imani itu ada bersama-sama dengan mereka. Kebangkitan Yesus itu harus membuat mereka semakin giat dan semakin kuat menghadapi pergumulan, tantangan, ketakutan yang sangat manusiawi, saudara. Karena itu iman Paskah tidak mudah dihidupi, dipercayai, khususnya ketika situasi dan kondisi saat ini. Secara khusus jemaat Maranatha di Denpasar yang notabene hidup dan mendapatkan berkat dari Tuhan lewat dunia pariwisata. Iman Paskah tidak akan mudah ketika saudara merasakan bahwa apa yang saudara saat ini harapkan belum terjadi.
Jangankan COVID-19, untuk makan sehari-hari. Saat ini saja ada begitu banyak yang kesusahan. Bukan hanya gereja, saudara. Masyarakat Bali dan juga masyarakat di tempat lain. Tetapi gereja hadir untuk memberikan keyakinan, mensupport, meyakinkan semua orang bahwa iman gereja adalah bukan iman Golgota. Iman gereja bukan sekedar dan bukan hanya iman Bethlehem, kandang domba. Tetapi iman gereja, saudara dan saya, adalah iman Paskah. Iman yang dilandasi dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Yesus Kristus bukan sekedar Yesus yang historis, tetapi dia adalah Yesus yang hidup dan punya kuasa bagi saudara yang percaya. Karena itu saudara kasih Kristus, ketika kemudian kita membaca bagaimana kemudian murid-murid Yesus 3 orang, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, kita bisa merasakan bagaimana perasaan sedih mereka, bagaimana kemudian emosi mereka bermain di situ. Dan mereka akan merempah Yesus. Di dalam pikiran mereka, hati mereka, Yesus sudah mati. Dan mereka akan menjumpai mayat itu. Mereka akan meminyakinya. Tetapi saudara kasih Kristus, apa yang terjadi? Sekali lagi, ini adalah sebuah peristiwa yang historis, peristiwa yang kemudian akan terus dipegang, dipercayai oleh seluruh umat Kristen, seluruh gereja, murid-murid Yesus, bahwa Yesus tidak ada di situ lagi. Bahwa Yesus pernah menyampaikan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit, dan itulah kemudian yang ditemukan, yang ditemui oleh 3 orang ini, perempuan saudara, bahwa kubur Yesus telah terbuka dan mereka tidak menemukan mayat itu. Sebuah hal yang sangat tidak masuk akal saudara, ketika kemudian pikiran banyak murid-murid Yesus, termasuk 3 orang ini, berpikir bahwa mayat Yesus pasti ada. Masih berbentuk tubuh yang mati, yang tidak bergerak lagi, dan kemudian akan mereka rempahi dan mereka minyaki. Tetapi kemudian mereka menjumpai seorang laki-laki, malaikat tentunya, menyatakan kepada mereka dengan tegas bahwa Yesus tidak ada lagi di situ. Dan ketidakadaan Yesus di situ juga menjadi kontroversi sampai sekarang. Apakah betul-betul Yesus bangkit? Ataukah mayat Yesus dibawa oleh orang, dicuri oleh orang dan sebagainya? Saudara, peristiwa-peristiwa iman Kristiani, apakah Natal, Jumat Agung dan Paskah, peristiwa-peristiwa yang akan selalu menjadi kontroversi, menjadi perdebatan, menjadi hal yang diperbincangkan bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang tidak percaya pada peristiwa ini. Tapi saudara kasih Kristus, saya mau mengingatkan kepada saudara sekalian. Betul orang lain tidak percaya, begitu banyak orang yang tidak percaya. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen meneruskan iman Paskah itu lewat kehidupan dan pelayanan mereka. Termasuk gereja ini. Gereja ini ada karena punya tanggung jawab, karena dilandasi dengan iman percaya bahwa Yesus pernah datang ke dunia, pernah hidup, merasakan seperti apa yang dirasakan manusia. Tetapi kemudian dia mau berkorban, dia mau mati untuk saudara dan saya dan untuk dunia ini. Apakah saudara percaya atau tidak?
Itu persoalan lain. Tetapi memang Allah mau manusia diselamatkan. Dan hanya putranya satu-satunya yang harus menebus dan menyelamatkan dosa-dosa kita. Bukan manusia. Dan bukan siapa-siapa. Hanya putra Allah yang suci itu. Domba Paskah. Yang tidak bercacat dan bercela. Dia yang layak untuk menebus dan menjadi korban bagi kita. Apa yang kemudian kita baca dan kita simak saudara kekasih Kristus, bahwa 3 orang ini kemudian disuruh oleh malaikat untuk menjumpai Petrus. Hal yang menarik saudara. Petrus disebutkan di sini secara khusus. Kita tahu bahwa Petrus mungkin juga sama dengan saudara, yang pada satu ketika lantang betul dan semangat betul, antusias betul, seperti kita adalah seorang yang pembela Kristus. Kita mungkin punya sifat dan karakter sama dengan Petrus, yang temperamental dan emosional, yang bertindak terlebih dahulu, resiko belakangan. Tetapi orang yang berteriak dan lantang itu mengkhianati dan menyangka Yesus. Seperti mungkin juga saudara dan saya yang pernah menyangka Yesus dalam bentuk yang lain. Karena itu saudara kasih Kristus, apa yang kemudian mau disampaikan Injil Markus dalam konteks kita saat ini, bahwa apa yang kita alami dengan ibadah-ibadah kita, termasuk di Jemaat Maranatha di Denpasar ini, kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang beritanya semakin hari mungkin masih menakutkan dan menjadi mimpi buruk kita semua. Tetapi kita percaya ya saudara-saudara kekasih Kristus, percaya bahwa iman Paskah tidak akan membuat saudara dikuasai ketakutan dengan pandemi ini. Sekali lagi, pandemi memang mungkin bisa membunuh tubuh kita. Dia mengambil nyawa kita. Tetapi dia tidak bisa mengambil iman kita, saudara. Penderitaan apapun, penyakit, krisis, apapun yang saudara alami dalam kehidupan rumah tangga memang tidak mudah. Iman saudara diuji saat ini, sangat. Apakah saudara masih mempercayai iman Paskah itu? Apakah saudara pasti percaya bahwa dia punya kuasa yang luar biasa untuk mencukupkan kebutuhan saudara pada saat-saat saudara tidak punya apa-apa untuk disantap di rumah? Bagi saudara yang masih percaya, bersyukurlah dan terpujilah nama Tuhan. Sebab sekali lagi, iman Paskah adalah iman yang dihidupi, bukan hanya dengan logika, tapi dengan iman percaya saudara. Logika mengatakan 1 dikurang 1 sama dengan 2, 10 dikurang 10, 0. Saudara tidak punya lagi uang untuk kebutuhan keluarga. Apa yang mau saudara makan? Saudara di PHK. Ada tenaga medis yang meninggal karena dia rela berkorban untuk itu, untuk menyelamatkan orang. Iman Paskah bukan iman yang egois, saudara. Iman Paskah adalah iman yang pasti. Iman Paskah adalah iman yang menghidupkan saudara, menguatkan saudara, membangkitkan semangat saudara, bahwa saudara tidak akan pernah dikalahkan dengan apapun, termasuk pandemi COVID-19. Dan saudara akan tetap bersaksi bagi Kristus, menyatakan iman Kristen lewat karya saudara. Dan paling tidak, saudara bisa menyelamatkan orang di sekitar saudara dengan mengikuti dan memiliki hikmat sorgawi, mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan ketika saudara mengikuti itu, maka saudara telah menjadi saksi tentang iman Paskah
yang menyelamatkan orang lain. Jika bukan demikian, iman Paskah tidak saudara pahami dengan baik. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita ditantang bukan untuk suatu waktu yang pendek, mungkin bisa panjang. Kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bahkan keluarga kita sendiri akan merasakan dampak itu, luar biasa. Pertahankanlah saudara, iman Paskah dalam rumah tangga saudara. Masakan Dia yang telah mengalahkan maut itu tidak bisa mencukupkan saudara? Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, membiarkan anak-anaknya terlantar dan tidak makan. Tidak mungkin. Iman Paskah berbicara, Dia punya kuasa, serba bisa untuk membuat saudara dan saya tetap hidup dalam iman Paskah itu. Kita memang membutuhkan semua yang dibutuhkan manusia. Dia sumber segala sesuatu. Soalnya adalah, apakah saudara masih percaya dengan iman Paskah itu? Apakah saudara masih percaya bukan saja dengan gambar-gambar, dengan salib yang ada di rumah saudara itu, tetapi betul-betul Yesus saudara percayai, kuasa Yesus saudara yakini, dan saudara tetap berjalan, percaya bahwa rumah tangga Kristiani yang percaya pada Tuhan tidak akan dibiarkan berjalan sendiri menghadapi situasi ini. Kita doakan bagi pemerintah yang sedang berjuang mati-matian untuk melawan semuanya ini. Tetapi gereja juga dipanggil untuk berhikmat, membantu pemerintah agar dapat meminimalisasi dampak virus ini, sehingga kematian-kematian yang tidak diharapkan itu tidak akan terjadi. Karena gereja hadir menghidupkan dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita. Selamat Paskah saudara. Hidupi iman Paskah itu. Jangan ragu dan jangan takut. Sebab dengan iman Paskah yang saudara yakini, saudara bisa menyaksikan dan melihat sesuatu yang tidak mungkin pasti mungkin bagi Yesus. Amin. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Lanjutkan panji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan syafat kita dengan sungguh-sungguh. Kita mendoakan seluruh pergumulan dunia, pergumulan kita sekalian. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, dalam Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit itu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan atas segala sesuatu. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Kami naikkan doa ini dengan iman Paskah dan bukan iman Jumat Agung. Kami naikkan doa ini ya Tuhan Yesus dengan seluruh pergumulan yang kami bawa kepadamu, dengan situasi rumah tangga kami yang saat ini menghadapi persoalan ekonomi yang sangat serius. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus untuk menghidupi iman Paskah kami, iman kami kepadamu, yang sanggup mencukupkan dan membuka berkat-berkat sorgawi, meskipun kami telah dirumahkan dan di PHK. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, mengimani dan meyakini bahwa Engkau sangat berkuasa, sangat amat bisa untuk membuat yang tidak mungkin dalam rumah tangga kami saat ini, untuk membuat ketakutan-ketakutan yang kami rasakan dan alami digantikan dengan bukti konkret kuasa Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami yakin ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas segala sesuatu, termasuk pandemi COVID-19 ini. Engkau sanggup melenyapkan, Engkau sanggup mematikan, Engkau sanggup membinasakan pandemi ini di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, pakailah pemerintah, bangsa-bangsa, negara-negara yang khususnya saat ini begitu ditakutkan dan begitu dikhawatirkan dengan virus corona ini. Fobia-fobia tentang virus ini kemudian melekat dan menjadi stigma, dan membuat stigma bagi orang-orang apapun, sehingga membuat hidup kami manusia, termasuk kami warga gereja, saling mencurigai satu dengan yang lain, bahkan mungkin saling menghakimi. Ya Tuhan, kami mohon agar iman Paskah ini tidak membuat kami diam di tempat, tidak membuat kami semakin terpuruk dengan keraguan dan keputusasaan, ketakutan-ketakutan untuk hidup, ketakutan-ketakutan dengan pandemi ini. Tetapi kami percaya bahwa perjalanan umat Kristen, orang-orang percaya gerejamu telah melampaui segala kesulitan dan tantangan yang luar biasa, yang melebihi dari pandemi ini. Tetapi iman mereka tak bergeser dari Tuhan. Mereka tetap memuji dan memuliakan namamu, beribadah kepadamu, berdoa dan menyanyikan kuasamu, kasihmu, dengan hati, dengan kejujuran, dengan keyakinan yang kuat, dan bukan sekedar nyanyian-nyanyian yang hanya dinyanyikan dengan mulut saja. Tetapi iman dan hidup kami mau menyanyikan itu, menghidupi itu dalam tantangan-tantangan ke depan. Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan menteri dan jajarannya, Bapak Gubernur kami, Gubernur Bali Iwayan Koster,
beserta jajarannya, Bapak Wali Kota, semua pemerintah-pemerintah baik yang di kota maupun di desa. Tolong Tuhan mereka betul-betul menggunakan apa yang ada, kemampuan yang ada, semua infrastruktur dan semua yang mereka punya untuk melawan bersama-sama pandemi ini. Dan biarlah ya Tuhan masyarakat Bali, khususnya warga gereja yang tinggal dan hidup bekerja di Bali, yang menjadi warga masyarakat Bali, ikut dan taat, setia dengan komitmen bersama melawan virus corona dengan aturan-aturan yang sudah disepakati. Biarlah ya Tuhan masyarakat Bali khususnya, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya, dimanapun saja, mereka sungguh betul-betul mau mendukung pemerintah Indonesia untuk melawan pandemi ini. Kepada mereka tenaga medis yang di rumah sakit dan di mana saja, yang berjuang di garda terdepan untuk menyelamatkan, menyembuhkan, menguatkan mereka-mereka yang positif terinfeksi corona. Mereka yang telah dan akhirnya meninggal karena terpapar juga virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Dan mereka telah menghidupi iman mereka dengan mati untuk menyelamatkan banyak orang. Ya Tuhan Yesus, tolonglah mereka juga yang masih saat ini bekerja di rumah sakit. Mereka yang terpaksa meninggalkan istri dan tidak bisa berdekatan dengan istri dan anak-anak atau suami dengan anak-anak. Mereka yang terpaksa kemudian harus berjuang, bahkan dengan rela mereka mau menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan berkorban mereka tidak menjumpai keluarga mereka. Bahkan ada yang kemudian meninggalkan keluarga mereka. Berkati ya Tuhan gerejamu GPIB Maranatha di Denpasar. Semua keputusan kebijakan yang telah diputuskan bersama untuk menyingkapi situasi ini dilakukan dengan setia oleh rekan-rekan Diaken Penatua seluruh sektor dan juga pelkat-pelkat bahkan seluruh jemaat, baik jemaat terdaftar maupun simpatisan. Kami mau taat dengan pemerintah yang ada. Kami mau mengikuti dan kami doakan terus supaya pandemi ini akan segera berlalu. Badai pasti berlalu dan kami yakin sebab iman Paskah itu mengalahkan segalanya. Kami berdoa ya Bapa di sorga bagi para pendeta, baik pendeta organik maupun non-organik, pendeta saudara seazas yang melayani di jemaat ini. Kami doakan bagi keluarga-keluarga Diaken Penatua dan pengurus-pengurus pelkat. Kami doakan juga bagi keluarga dan karyawan kantor majelis jemaat, koster, satpam, semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini, pemandu lagu, organis, multimedia, sound system, semua yang terkait termasuk rekan-rekan presbiter. Tuhan tolong supaya kami tetap semangat dalam melayani. Kami tetap percaya bahwa kuasa Kristus lebih daripada sekedar pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau mencukupkan kebutuhan hidup jemaat-jemaat-Mu yang saat ini harus di rumah karena telah diberhentikan atau dirumahkan. Biaya hidup yang terus membengkak dan tetap berjalan. Biaya anak-anak sekolah. Semua kebutuhan-kebutuhan hidup kami percaya Tuhan mencukupkan menurut dan dengan jalan Tuhan sendiri. Kami yakini itu, kami hidupi itu, dan kami memuliakan akan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah pelaksana harian majelis jemaat. Berkatilah semua kami. Berkatilah bangsa ini, berkatilah gereja-Mu, berkatilah bangsa-bangsa lain. Tuhan, biarlah kami manusia semakin mempercayai Engkau. Dan kami yakin badai ini, pandemi ini, musibah ini, pasti Tuhan akan kalahkan dengan kuasa Tuhan sendiri. Dengan hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberi persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 3. Sejahtera kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapilah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya
untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 12 April 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar mengucapkan selamat beribadah di hari Paskah, khususnya Bapak Ibu warga jemaat yang melaksanakan ibadah di masing-masing rumah keluarga. Selamat beribadah di hari Paskah. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB tentang pencegahan pandemi COVID-19, maka bersama kami menyampaikan beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Ibadah minggu dan ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga yang semula sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. 2. Ibadah Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU ditiadakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. 3. Peneguhan sidi baru ditunda hingga sebelum perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2020 atau sebelum perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020 akan diinformasikan lebih lanjut. 4. Persembahan kolekte masing-masing ibadah di rumah masing-masing keluarga jemaat dan persembahan syukur atau persepuluhan dari warga jemaat dapat disampaikan ke gereja melalui masing-masing koordinator sektor setempat untuk disetor ke kasir di kantor majelis jemaat pada hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu pada jam 9.00 WITA sampai dengan jam 12.00 WITA. 5. Pelayanan di klinik kesehatan pada setiap hari Sabtu ditiadakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. 6. Kegiatan belajar dan mengajar ke pendidikan agama atau PAK pada setiap hari Sabtu pukul 17.00 WITA ditiadakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. 7. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan dapat dilaksanakan dengan ketentuan semua yang hadir atau presbiter bertugas, organis, pemandu lagu bersama pengantin dan orang tua maksimal hanya 10 orang. 8. Berkaitan dengan ibadah pemakaman atau penguburan jemaat yang meninggal untuk penanganan pasien atau warga yang meninggal karena positif COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan SOP dari Satgas Kesehatan serta dapat mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh PGI, dan bagi jemaat yang meninggal bukan karena virus COVID-19 dilaksanakan sesuai maklumat Kapolri RI dan menjaga jarak dalam pelayanan khususnya untuk pelaksanaan di pemakaman Mumbul Nusa Dua maksimal dihadiri 15 orang. 9. Untuk kelancaran komunikasi dalam pencegahan pandemi COVID-19, maka telah membentuk Satgas COVID-19 GPIB Maranatha Denpasar. 10. Kantor Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam 9.00 WITA sampai dengan jam 12.00 WITA dengan pegawai yang bertugas sesuai piket, dan hari Senin dan hari libur nasional kantor Majelis Jemaat tutup. 11. Marilah kita selalu mentaati himbauan-himbauan dari pemerintah dan bersama tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dan melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. 12. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi memberikan kita kekuatan untuk berjuang bersama dan melalui kasih-Nya kepada kita untuk mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih.
Jemaat yang terkasih, marilah berdiri. Kemenangan Kristus membawa sukacita dan membangkitkan iman kita semua. Mari kita tekadkan niat bersama untuk terus menyaksikan kabar baik tentang Yesus yang telah bangkit dan yang hidup, yang adalah Alfa dan Omega, yang adalah Allah yang kekal selama-lamanya. Dikau yang bangkit, Maha Mulia. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jayanya megah. Turun malak sorga, putih cemerlang. Kubur Ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhan, ku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Jemaat Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.